الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjut i'tikaf sambil ngaji, mendengarkan kitab Aqidatul Awam. Kita buka majelis kita dengan kirim hadiah al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaja wa alihi wa jami'a ahli bait wa jami'a ikhwan bi awal alaihi wasallam. Ikhlas wa ta'ala syamul fadl sallallahu alaihi wasallam. Wa ila Sayyid Ahmad al-Marzuki al-Malik al-Maki wa ila Sayyid Muhammad ibn Alawi. Ila Syekhina Ustaz Muhammad Ihya Ulumuddin Allahumma nafa'na bi ulumid din. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan nggih. Kita membicarakan atau membaca bab tentang hari kiamat dan hal-hal yang wujud atau yang akan terjadi selepas hari kiamat, selepas berakhirnya masa-masa dunia ini. Sekali lagi kita ulang bahwa kejadian-kejadian selepas kiamat ini memang belum ada yang bisa membuktikan surga itu ada apa enggak, neraka itu ada apa enggak. Tetapi titik awal, ya, titik awal dalam kita kalau berdebat, oh ini bagaimana. Titik awalnya itu baik itu orang beriman ataupun orang tidak beriman, ya, orang teis ataupun ateis, itu kita kembali pada titik awal, yaitu keimanan kepada Tuhan dulu. Karena nanti kalau kita debat masalah ini, itu sirat tuh bagaimana, itu mizan tuh bagaimana bentuknya, ada apa enggak, itu yang nggak akan habis-habis kalau tidak kembali kepada titik awal, yaitu keimanan kepada Tuhan. Wujud Tuhan itu wujud apa enggak? Bahwa alam semesta ini diciptakan apa? Wujud dengan sendirinya. Nah, begitu. Yaitu kita sudah awal bahas di bab pertama kali, yaitu apa namanya? Wujud, qidam, baqa, sifat-sifat Tuhan itu, sifat-sifat Allah itu. Bahwa sebagai orang Islam yang ahlu sunnah itu punya konsep dan punya keyakinan bahwa alam semesta ini tidak muncul dengan sendirinya. Dan tentulah yang menciptakan alam semesta ini berbeda dari alam semesta ini. Dan begitu. Contoh misalkan kayak ini kitab ini. Kira-kira kitab ini ada yang menciptakan apa wujud sendiri? Kan yang menciptakan. Kemudian yang menciptakan nih bentuknya kitab ini apa bukan kitab? Yang menciptakan kitab ini bentuknya kitab atau selain kitab? Selain kitab. Ya entah itu mesin pencetak atau apa sih. Kan begitu. Begitu juga alam semesta ini. Yang menciptakan alam semesta ini seperti alam semesta ini atau lain? Tentu lain. Kita lihat ada sepeda motor. Nah, sepeda motor itu ada yang menciptakan apa enggak? Ada. Kemudian yang menciptakan itu sepeda motor juga atau hal yang lain? Tentu hal lain. Nah, begitulah namanya pencipta itu mesti lain dari yang diciptakan. Yang mencipta itu mesti lain yang dari yang diciptakan. Tidak mungkin sama. Itu namanya mukhalafatul lil hawadits. Begitu juga manusia. Ini manusia wujud. Yang menciptakan manusia ini manusia bukan? Itu kan bapak ibu. Bukan bapak ibu itu bukan. Yang menciptakan manusia pertama kali adalah manusia pertama yaitu Nabi Adam. Lalu siapa yang menciptakan Nabi Adam? Dan ini kok kita berdebatan dengan orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Nah, tetap kesimpulan akal yang sehat, akal yang normal itu mesti menyatakan bahwa pencipta itu lain dari yang diciptakan. Tidak mungkin sama. Apalagi kok tidak ada, itu apalagi tidak ada. Sama aja itu tidak mungkin, apalagi tidak ada. Maka Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah kalian mengira, mereka orang yang nggak percaya Tuhan tuh mengira
bahwa mereka diciptakan dari ketiadaan. Diciptakan dari ketiadaan. Nggak mungkin, wong barang nggak ada kok bisa menciptakan tuh gimana? Nah, mesti wujud. Nah, kemudian setelah kita habis kesimpulan kita pada Allah itu wujud, Tuhan itu wujud, entah pokoknya namanya entah Allah, entah siapa ya. Yang jelas kita yakini, kita sepakati dulu bahwa Tuhan itu ada apa enggak. Begitu kita sudah sepakat bahwa Tuhan itu ada, maka nanti turunannya barulah nanti Tuhan itu mengfirmankan apa, memerintahkan apa, kemudian mengabarkan tentang apa. Nah, itu baru kita perdebatkan. Nah, termasuk ini juga setelah kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, Tuhan itu wujud, nah, baru kemudian ada hal-hal yang disampaikan oleh Allah bahwa Allah menciptakan dunia, kemudian setelah itu akan menghancurkannya, setelah hancur nanti akan ada alam barzah, kemudian ada sirat, ada mizan, ada hisab dan seterusnya. Nah, itu baru kita yakini, ya karena memang nggak ada yang bisa membuktikan, ya kita yakini demikian saja. Karena ada batasan-batasan yang tidak bisa dicapai oleh akal manusia. Termasuk begitu juga batasan akal manusia itu akan mencapai hanya oh Tuhan itu wujud. Bentuknya seperti apa kita nggak ada yang tahu. Dan begitu. Bentuknya seperti apa nggak ada. Yang jelas mukhalafatul lil hawadits. Mesti beda dengan apapun yang wujud di dunia ini, mesti beda. Sebagaimana kita tadi itu motor, nggak mungkin yang ciptakan motor itu motor juga. Walaupun ada miliaran motor di alam semesta ini, gitu, pasti nggak mungkin yang menciptakan motor itu bentuknya motor juga, nggak mungkin. Ya mesti dia mesin dan seterusnya. Yang menciptakan mesin apakah mesin juga? Bisa jadi. Nah, tapi yang menciptakan mesin pertama nggak mungkin. Mesti manusia dan seterusnya. Mesti berbeda. Pencipta itu mesti berbeda. Makanya kenapa kita penting belajar tauhid? Karena memang oleh para ulama dijelaskan bahwa agama Islam itu memang agama yang betul-betul logik, masuk akal. Sehingga kita nih, yang kebanyakan di antara kita ini adalah orang yang Islam dari kecil, gitu. Bahkan kita malah banyak yang nggak mikir. Sehingga nanti dengan tidak ada mikirnya itu, gitu, kita berislam, kita bertuhan, kita beragama itu seperti ngambang. Ya karena jalan dari keluarga begini ya sudah ikut aja, gitu. Tetapi kita nih belajar tauhid ini kita disuruh mikir. Sebenarnya selama ini yang kita sembah ini apa? Gitu. Selama ini kita nih beramal, kita sholat, kita ngaji, kita apapun itu untuk apa dan siapa, kenapa, gitu. Akhirnya baru diajak mikir bahwa sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak. Sehingga nanti ya akhir-akhir ini ya memang banyak tren tentang ateis ya, orang-orang yang nggak percaya dengan Tuhan. Bahkan ada orang-orang yang murtad, na'udzubillah. Saya lihat beberapa waktu yang lalu itu ada ya public figure, kemudian dia cerita bilang habis pulang umroh. Dia bilang ketika saya umroh kok saya sudah doa, kemudian saya minta ketenangan, saya minta begini, kok rasanya nggak tenang. Begitu saya coba untuk pindah agama, oh ternyata saya temukan ketenangan dalam hati. Akhirnya dia pindah agama, cuman gara-gara itu, gara-gara perasaan, ya kan gitu. Maka di sini kita tegaskan bahwa beragama itu jangan dengan perasaan. Maksudnya begini, di dalam agama ini ada bukan nggak boleh perasaan sama sekali. Perasaan itu nanti kita pakai di belakangan. Yang pertama kali yang wajib bagi manusia ini adalah betul-betul memastikan, gitu, untuk hal-hal yang sifatnya itu ada dan tidak ada, itu nggak boleh kita menggunakan perasaan. Kalau misalkan saya tanya, Menara Eiffel itu ada apa enggak? Ada pertanyaan, Menara Eiffel itu ada apa enggak? Gimana kita jawabnya? Perasaan saya enggak ada. Saya enggak pernah ngelihat. Gimana? Kan enggak boleh pakai perasaan begitu. Untuk yang wujud dan enggak wujud tuh kita mesti harus ada pembuktian, kan begitu. Entah buktian itu bukti empiris atau buktinya yang secara logis, tetapi mesti ada pembuktian. Kan tidak boleh begitu. Jawabannya perasaan saya tidak ada. Kalau misalkan gini, 1 tambah 1 itu 2. Benar apa enggak? Perasaan saya benar perasaan saya. Tidak boleh begitu. Memang harus dibuktikan betul. Dibuktikan. Jadi untuk hal-hal yang pasti itu nggak boleh pakai perasaan. Maka nanti begitu juga menentukan bahwa Tuhan
Maka yang apa namanya, konsep ketuhanan yang jelas, yang pasti, yang masuk dalam akal, itu hanya dalam agama Islam. Nah, agama-agama lain mengaku juga punya Tuhan, tetapi konsep ketuhanan nggak jelas, kan begitu. Maka dalam agama Islami, kenapa kita mesti milih Islam? Karena konsep agama, konsep Tuhan yang betul-betul jelas, yang masuk di akal, hanyalah ada dalam agama Islam. Maka nanti begitu, untuk memilih, memastikan bahwa agama Islam ini benar apa enggak, maka nggak boleh pakai perasaan. Perasaan saya kayak nyaman di sini, nyaman di situ. Atau misalkan saya sudah doa bertahun-tahun kok nggak dikabulkan, berarti Tuhan tidak ada. Itu bukan begitu cara menentukan Tuhan itu ada apa enggak. Bukan berarti seperti saya gini, saya sudah nulis surat ke Pak Presiden, saya minta duit 1 miliar kok nggak dapat duit, Pak Presiden nggak ada, kan begitu. Kan begitu apa sebenarnya analoginya. Betul nggak memastikan begitu? Saya udah kirim surat ke Pak Presiden, saya ini orang nggak punya, saya orang melarat, saya pengen minta duit 1 miliar, saya kirim. Hari berikutnya saya kirim lagi, nggak datang surat dari Pak Presiden, balasan untuk saya. Berarti saya nyatakan Pak Presiden tidak ada. Saya mau pindah negara aja, kan begitu. Kan berarti ini kan sikap yang keliru. Menyatakan bahwa Pak Presiden tidak ada hanya karena perasaan atau hanya karena kirim surat nggak dibales. Gitu. Begitu juga orang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada dengan gara-gara saya udah doa terus nggak dikabulkan. Nah, itu adalah sikap yang betul-betul keliru, yang salah benar. Makanya pertama kali kenapa nggak dibalas ya, itu baru menggunakan perasaan. Nah, mungkin siapa kita kok kita nulis surat bisa dibalas langsung sama Presiden, kan begitu. Nah, kita begitu juga, kita doa bertahun-tahun terus nggak dikabulkan, siapa kita mau minta langsung dikabulkan? Wong Nabi aja ada doa-doa yang nggak dikabulkan nggak secara langsung. Nabi Musa tuh doa supaya Firaun dihancurkan tuh 40 tahun baru dikabulkan. Nah, padahal sudah dijelaskan, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Sudah dinyatakan oleh Allah, qad ujibat da'watukuma, sudah diijabah doa kalian berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi nunggunya itu 40 tahun sampai binasanya Firaun. Ah, begitu coba. Lah kita udah doa, saya udah doa sekian tahun minta jodoh enggak dapat, berarti Tuhan enggak ada. Oh, ini sikap yang keliru. Makanya untuk menyatakan, memastikan bahwa Tuhan satu agama itu benar apa tidak boleh pakai perasaan. Kita pastikan dulu bagaimana konsep agamanya. Ketuhanannya seperti apa. Nah, baru setelah kita mantap bahwa Tuhan itu ada, kemudian sifatnya wujud begini seterusnya, nah, baru di lain itu baru kita boleh menggunakan perasaan. Nah, seperti tadi, doa kita kok cepat dikabulkan, nah, kita boleh menggunakan perasaan. Oh, berarti Allah tuh sayang dengan saya, Allah tuh dekat dengan saya, dan seterusnya. Itu perasaan, tempatnya di situ. Nah, termasuk juga begini, ada hal-hal yang nggak bisa kita buktikan secara ilmiah, dan itu dikabarkan oleh Tuhan melalui Al-Quran, melalui para nabi, para rasul. Nah, secara ilmiah, secara empiris nggak bisa kita buktikan. Nah, kita yakini saja, karena ini memang datangnya dari zat yang mesti wujud, yang mesti berkuasa. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, makanya ulama itu menyatakan awwal wajibin alal mukallafi atau alal insani ma'rifatullah. Sesuatu hal yang wajib bagi orang yang mukallaf, orang yang sudah mulai berpikir, yang akalnya sehat, adalah ma'rifatullah. Kenal kepada Allah. Lah, kenal itu nggak mungkin bisa kecuali dengan mikir. Ya. Ya, makanya manusia justru agama Islam itu sebenarnya justru agama yang betul-betul logik, karena memang dari awal harus mikir. Kamu harus mikir, jangan beragama tuh karena ikut-ikut aja. Kamu mikir, yakin nggak betul Tuhan itu ada? Nah, sekarang dibayangkan bahwa alam semesta ini begini, sampai dapat kesimpulan bahwa alam semesta ini wujudnya tidak mungkin dengan sendirinya, tentu ada yang mewujudkan. Nah, sekarang sampai di situ, sampai yang mewujudkan itu siapa, bentuknya bagaimana, ada di mana, itu baru akal nggak mungkin bisa mencapai. Nah, itu kita serahkan kepada Allah. Baik, kita lanjut. Yang keenam, al-hisabu wal qisasu fil mauqif. Al-hisabu perhitungan amal, wal qisasu dan qisas atau ya qisas itu pembalasan lah, fil mauqif pada
Mauqif itu tempat pemberhentian manusia selepas dibangkitkan. Nanti ada hisab, ada qisas, ada penghitungan amal, dan seterusnya. Maksudnya amal yang sudah kita buat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Ditanya oleh Allah, kemudian ditimbang-timbang. Mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. وَنُخْرِجُ لَهُ, dan kami keluarkan lahu untuk manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitaban, satu kitab, buku catatan, yalqahu, yang dia jumpai kitab itu, mansyuron, dalam keadaan terbuka. Nanti kita akan lihat buku catatan entah setebal apa, entah sebesar apa, kita nggak ngerti. Yang jelas nanti ada buku catatannya, rekamannya sudah ada. Kemudian difirmankan, iqra kitabak, bacalah buku catatan kamu sendiri. Nanti kita akan lihat sendiri apa yang kita buat, oh ternyata benar masih ada buat begini. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah sekarang kamu bisa menghitung, kira-kira amalmu sendiri bagaimana. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah yang lain, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, maka adapun orang yang diberikan kitabnya dari tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Nanti semua orang dihisab. Nanti ada orang yang dihisab dengan ringan, ada yang dihisab dengan berat. Bagaimana hisab yang ringan? Ya sudah, hisab yang ringan itu cuman ditanya benar apa enggak ini? Ya sudah benar. Apa lulus. Ada yang berat, semua disoal. Ini dapat dari mana, belanjakan kemana, bagaimana kamu cara mendapatkannya, terus. Wa yanqalibu, dan dia akan kembali ila ahli, kepada keluarganya, masruran, dalam keadaan bahagia. Insyaallah. Maka di antara ciri-ciri atau di antara tanda-tanda orang tua akan dihisab ringan apa dihisab berat. Tadi itu awalnya dia menerima kitab dari mana. Ini tadi yang dari tangan kanan. Ayat berikutnya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Kemudian orang yang menerima kitab atau buku catatan dari belakang punggungnya. Loh, kok bisa menerima dari belakang punggung? Karena dia menyembunyikan tangan kirinya di belakangnya. Ya kan, dia katanya kalau menerima tangan kitab dari tangan kiri dia celaka. Maka dia sodorkan tangan kanan, dia sembunyikan tangan kiri di belakang. Dan tiba-tiba kitabnya nyamperin tangan kiri. Bukan tangannya yang ngambil, tetapi kitabnya nyamperin tangan kiri. Karena tangan kiri di belakang punggung, maka dikatakan wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Maka langsung kaget, wah dah celaka sudah. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira, dan dia masuk ke neraka sa'ir. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang menerima kitab dari tangan kanan. Allahu Akbar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma minkum min rajulin, tidak ada di antara kalian satu orang pun, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali akan berfirman kepadanya, Tuhan akan berfirman kepadanya, wa laisa bainahu wa bainahu tarjumaan, dan tidak ada antara dia dan Allah turjuman itu penerjemah, ya langsung akan berbincang langsung dengan Allah. Allah alam seperti apa namanya caranya, Allah alam nggak ada yang tahu. Tapi kata Nabi, nanti akan ada urusan hamba dengan Tuhan secara langsung. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tazulu qadama bani Adam, tidak akan bergeser dua kaki anak Adam, dua kaki manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min indi rabbih, di sisi Tuhannya, hatta yus'ala an khamsin, sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya, fima afnah, untuk apa dia habiskan umurnya. Kebanyakan umurnya untuk apa? Wa an syababihi, dan tentang masa mudanya, fima ablah, untuk apa dia habiskan juga. Insyaallah, syabab
Padahal sebenarnya kan umur kan sudah termasuk ya syabab tuh. Maksudnya masa muda kan sudah termasuk umur. Gitu. Mulai maksudnya umur ya mulai dia balik. Tentang umurnya pertanyaan secara umum, umurnya digunakan habis untuk apa? Nah, tetapi ada pertanyaan khusus syabab. Masa muda. Masa muda itu dihabiskan untuk apa? Jadi masa muda ini karena memang apa namanya masa-masa keemasan, masa-masa dia semangat, dia masih punya semangat, punya tenaga lebih daripada yang lain. Ada orang yang sudah tua ya sudah ada semangatnya udah turun, fisiknya juga udah melemah. Nah, atau terlalu kecil belum balik juga dia tidak kuat untuk apa. Pemuda ini memang luar biasa. Maka pemuda ada pertanyaannya sendiri. Maka masih muda nih, masya Allah. Jadi kita gunakan masa-masa muda ini untuk kebaikan-kebaikan, untuk perjuangan agama. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu. Hartanya dari mana dia hasilkan, dari mana dia dapatkan itu. Yang keempat, wa fima anfaqahu, dan kemana dia belanjakan. Dapat dari mana, kemana. Nah, itu pertanyaannya sendiri. Insyaallah. Ya gimana nanti kita jawabnya, apakah kita sanggup. Kemudian yang kelima, wa madza amila fima alima. Apa yang telah diamalkan dari ilmu yang sudah dia ketahui. Ilmu dia sudah tahu ilmunya ini, ilmunya itu, sudah diamalkan atau belum. Maka para santri, para orang-orang yang sudah belajar ilmu juga ditanya sudah mengamalkan belum ilmu yang sudah diketahui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi bersabda, la tu'addunnal huquqa, pasti akan dibayarkan hak-hak ila ahliha, kepada ahlinya, kepada pemilik hak itu. Hatta yuqada, sehingga dituntun lisyatil jalha, terhadap kambing yang botak, kambing yang enggak punya tanduk, minasyatil qarna, sampai dari kambing yang punya tanduk. Nanti semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. Sekarang ini kan di dunia ini kan apa namanya, hak siapa makan hak siapa, dimakan hak siapa, dimakan oleh siapa itu kan tidak jelas. Kadang-kadang dia bisa berbuat semena-mena kan begitu. Tetapi nanti di akhirat akan semua clear, siapa yang berhak apa maka akan diberikan sama Allah. Maka juga itu disampaikan, kata Nabi, siapa orang yang manil muflis, siapa orang yang rugi, orang yang bangkrut. Maka dijawab oleh para sahabat, al muflisu fina man la dirhama wala dinar. Menurut kami ya Allah, ya Rasulullah, orang yang rugi, yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya dinar dirham, enggak punya duit. Kata Nabi, bukan. Tapi man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa zakatin wa siyam, orang yang nanti pada hari kiamat datang dan bawa pahala puasa, zakat, salat, banyak sekali pahalanya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza wa akala mala hadza. Tetapi dia waktu di dunia dia pernah mencaci si fulan, dia pernah mukul si fulan, dia telah menumpahkan darah si fulan, dia telah nuduh si fulan. Maka nanti itu kan dia enggak hak dah. Tidak hak makan hartanya, tidak hak untuk mukul, tidak hak untuk mencaci dan seterusnya. Maka nanti ketika di akhirat, dia diratakan sama Allah, siapa yang berhak apa, maka diratakan. Maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan dia diberikan kepada yang telah dizalimi. Kebaikan dia sampai habis. Faniyat hasanatuhu, kalau udah habis kebaikan-kebaikannya, pahalanya, keburukan-keburukan orang yang pernah dia zalimi ditimpakan kepada dia, diambil, dikurangi sama dia. Sehingga yang awalnya dia modal besar, gitu, akhirnya dia habis tertimbun dengan dosa-dosanya dia dan dosa-dosa orang yang telah dizalimi. Akhirnya masuk dalam neraka. Itu orang yang bangkrut. Maksudnya waktu itu penentuan hak siapa akan diberikan kepada masing-masing. Nah di sini juga bahkan sampai hewan-hewan pun yang pernah menzalimi satu dengan yang lain di dunia, mentang-mentang kambing punya tanduk, maka dia sombong. Yang nggak punya tanduk diseruduk terus. Maka nanti yang nggak punya tanduk nggak bisa balas kan, yang nggak punya tanduk. Maka nanti ketika di akhirat yang nggak punya tanduk itu dikasih tanduk sama Allah, supaya kejadiannya pas sama dengan ketika di dunia. Yang punya tanduk itu dihilangkan tanduknya, kemudian nggak punya tanduk kasih tanduk yang besar sama, baru disuruh nyeruduk. Begitu sudah sama impas,
langsung mereka dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu bahkan hewan loh yang enggak masuk surga, enggak masuk neraka, itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia yang lebih berat lagi? Masya Allah. Maka orang kafir waktu itu, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Karena mereka ngelihat, loh, enak sekali ya habis diselesaikan urusannya terus jadi debu. Hewan-hewan itulah. Nah, maka orang kafir mengatakan, alangkah enaknya kalau saya jadi debu juga sama seperti mereka. Masalahnya kita tidak bisa jadi debu, habis kita selesai masalahnya, selesai di urusan hak-hak itu, baru kemudian hasil akhir menentukan masuk neraka, sengsara, disiksa selama-lamanya, atau masuk surga yang bahagia, senang selama-lamanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ahli surga. Allahu Akbar. Segitu di satu aja, hisab, qisas, dan mauqif. Supaya nggak terlalu panjang. Insyaallah berikutnya mizan, kemudian sirat, dan haud atau telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah SWT fahamkan kita. Allah jadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.